Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Lucy dalam video pembelajaran kali ini. Masih semangat anak-anak ibu? Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan agar bisa melihat tayangan video pembelajaran ibu. Tujuan pembelajaran. Pertama, dengan simulasi dokter Cirik, siswa dapat menjelaskan cara menjaga dan merawat kesehatan otot dan tulang sebagai organ gerak manusia dengan percaya diri. 2. Dengan membuat komik, siswa terampil mengolah data dan informasi untuk disajikan menjadi sebuah komik dengan disiplin. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. "Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya," ujar Lani penasaran. "Oh iya, Dik, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa," jawab Kak Soleh, pengrajin gerabah. "Kalau tidak salah, bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola," tebak Lani. "Benar sekali, Dik. Memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan," kata Kak Soleh. "Tapi kenapa harus dari gerabah, Kak?" tanya Lani. "Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencarian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya," jawab Kak Soleh. "Oh begitu, bagus sekali Kak," puji Lani. "Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain bola voli?" tanya Lani. "Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu, kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini," jawab Kak Soleh. "Wah, hebat sekali," kagum Lani. "Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli," tanya Lani. "Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli." Kegiatan manusia banyak menggunakan otot. Oleh karena itu, ada berbagai macam kelainan pada otot. Macam-macam kelainan, gangguan, dan penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Selanjutnya, tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Berikut ada kebiasaan yang sering kita lakukan tentang kelainan otot manusia. Ayo membaca. Nah, pada gambar terlihat seorang anak laki-laki memegang lehernya. "Sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal." "Apa itu salah bantal?"
Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melva Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini sering kali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatis otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah. Misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. 4. Pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau tertelentang. Yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau
orang-orang sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik. Pertama, hadir untuk menyampaikan cerita, pesan, dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Dan yang terakhir, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di dalam masyarakat. Bagaimana dengan video pembelajaran Ibu, Nak? Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Mudah-mudahan anak-anak Ibu mengerti ya. Saksikan video pembelajaran Ibu selanjutnya. Dan jangan